Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4, pada semester 1 ini di Bahasa Indonesia, kita akan berbicara tentang ide pokok ya. Nah, ini ide pokok dan kalimat utama. Apa sih ide pokok itu? Ini dia, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, pasti ya. Kemudian, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, pokok masalah, inti paragraf, topik, dan simpulan. Jadi, nama-nama ini itu sama dengan ide pokok, penyebutannya sama. Nah, di dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Tidak mungkin dalam satu paragraf ada lebih dari satu ide pokok. Karena ide pokok dijelaskan secara lebih rinci dalam satu paragraf. Selanjutnya adalah kalimat utama. Apa kalimat utama? Yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, biasanya kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi, ketika kita ingin mencari ide pokok dari suatu paragraf, maka kita harus mencari kalimat utama dulu. Baru kemudian kita bisa menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, dalam kalimat utama itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain secara lebih rinci. Disebut apa? Disebut kalimat penjelas. Itu adalah merupakan jenis-jenis dari kalimat. Adapun nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik, ya. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi ya, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama yang dijelaskan secara lebih rinci. Selanjutnya adalah fungsi dan ciri-ciri ide pokok. Jadi fungsi ide pokok memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Jadi, kalau kita ingin memahami suatu paragraf, maka kita harus mencari ide pokoknya. Agar tidak bingung ya ketika kita membaca suatu paragraf apa saja, maka kita harus mencari ide pokoknya dulu. Melalui apa? Melalui pencarian dalam kalimat utama. Nah, kemudian ide pokok itu pasti menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan apa? Ya, dengan mengidentifikasikan ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Pasti, karena ide pokok itu lahir dari tema yang kemudian diperinci melalui kalimat utama, dan kalimat utama itu diperjelas dengan adanya kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, ini adalah salah satu ciri dari ide pokok. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Jadi di dalam sebuah paragraf yang tentunya berisi satu ide pokok, pasti ada penjelasan secara rinci ya. Jadi itu ada apa di dalam kalimat penjelas tadi? Kalimat penjelas itu berbentuk kalimat yang mendukung ide pokok. Dengan apa? Dengan penjelasan yang menguatkannya atau dengan bukti-bukti yang menguatkannya. Kemudian ide pokok tentu saja adalah inti dari sebuah paragraf. Selanjutnya menentukan ide pokok. Yang pertama adalah cari kalimat utama ketika menentukan ide pokok. Yang kedua, simpulkan kalimat utama. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kalimat utama lebih dulu.
Baru setelah kalimat utama ketemu, kita menyimpulkan kalimat utama. Itulah yang disebut dengan ide pokok. Jadi ide pokok tidak ada di dalam bacaan atau tidak ada dalam bentuk kalimat. Artinya ide pokok kita membentuk kalimat sendiri dari proses menyimpulkan kalimat utama. Nah, bagaimana cara mencari kalimat utama? Yang pertama adalah baca kalimat pertama. Kemudian baca kalimat kedua. Nah, jika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat utama bisa jadi ada di kalimat pertama. Karena kalimat utama itu antara ada di kalimat pertama atau ada di kalimat paling akhir. Maka kita harus membaca kalimat pertama dulu. Setelah kalimat pertama dibaca, langkah selanjutnya kita membaca kalimat kedua dengan mempertimbangkan jika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat utama bisa jadi ada di kalimat pertama. Tapi jangan yakin dulu ya, kita harus melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu membaca kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir dan kedua menjelaskan kalimat pertama, ya, jika kalimat terakhir dan kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat utama sudah pasti ada di kalimat pertama. Tapi jika kalimat terakhir menyimpulkan kalimat pertama dan kedua, ya, maksudnya apa? Jika kalimat terakhir ini merupakan kesimpulan dari kalimat pertama dan kalimat kedua, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Jadi ini cara mencari kalimat utama. Selanjutnya, contoh dalam menentukan ide pokok. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertualang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Ini adalah contoh sebuah paragraf. Dan kita harus menentukan ide pokok. Kira-kira kalimat utamanya ada pada apa ya? Ada pada kalimat pertama atau pada kalimat terakhir? Kita baca dulu kalimat pertama. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itu kalimat pertama. Selanjutnya, kita masuk pada kalimat kedua, yaitu contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Pada kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena apa? Ada kata contohnya. Berarti contohnya ini maksudnya merujuk pada apa? Merujuk pada reptilia. Maka kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama yang ada tulisan berwarna merah. Kemudian kita lihat kalimat terakhir. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, kalimat terakhir ini menjelaskan kalimat pertama atau justru menjadi simpulan dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat terakhir ini juga menjelaskan kalimat pertama. Karena apa? Ada kata tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Ini hanya menjelaskan kalimat pertama karena kalimat pertama membahas tentang reptilia. Maka kalau kalimat
kedua dan kalimat terakhir sama-sama menjelaskan kalimat pertama, maka sudah bisa dipastikan kalimat utama ada pada kalimat pertama yang sudah diberi warna merah. Jadi kalimat utamanya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, ini kalimat utama pada paragraf tersebut. Ide pokoknya apa? Maka kita harus menyimpulkan dari kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya berbunyi reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap, maka ide pokoknya adalah tentu saja pembahasan tentang reptilia. Jadi kita menyimpulkan sendiri dari kalimat utama. Nah, pada kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua sampai akhir, ini disebut kalimat penjelas karena dia menjelaskan kalimat. Selanjutnya kita latihan menentukan ide pokok. Di sini ada sebuah paragraf ya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Ini adalah satu paragraf. Coba kita menentukan ide pokoknya dengan mencari kalimat utama lebih dulu. Nah, ide pokok paragraf di samping terletak pada kalimat pertama. Kenapa? Ya, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa kalimat pertama disebut kalimat utama? Karena pada kalimat pertama ini dijelaskan lagi pada kalimat kedua, yaitu kekayaan alam tersebut. Kata tersebut ini merujuk pada apa? Pada kekayaan alam yang melimpah. Nah, ini menjelaskan kalimat pertama. Kemudian pada kalimat terakhir juga merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Dari kata apa? Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya. Nah, kekayaan alam ini yang bersumber dari perut bumi ini merupakan bagian dari kekayaan alam yang disebutkan dalam kalimat pertama. Maka pasti kalimat utama ada di kalimat pertama. Maka kita tinggal menemukan ide pokoknya. Kita tinggal menyimpulkan dari kalimat pertama. Nah, dengan demikian, ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah.